Cita-citaku jadi artis atau dokter? Aku kan pengen banget jadi dokter dari kecil. Nak, kamu pilih jadi artis kan? Enggak mah, aku pilih jadi dokter. Dokter kan gajinya kecil, harusnya kamu pilih jadi artis. Tenang aja mak, adik pilih jadi artis kok. Adik pasti bakal lebih kaya daripada kamu. Aku nggak mau jadi orang kaya, aku cuma mau sembuhin nenek. Ya elah, nenek kan udah tua, biarin aja dia mati. Nenek harus bertahan ya, aku bakal jadi dokter buat sembuhin nenek. Cucuku sayang, nenek yakin kamu pasti bisa jadi dokter. Semangat ya. Makasih nek, cuma nenek yang dukung aku. Apa di sini ada yang mau jadi dokter? Saya bu. Dih, lo mah nggak cocok jadi dokter, lo kan bego. Mau jadi dokter apa? Dokter kambing apa dokter kecoa? Mimpi aja lo sana, Ren. Ren, selamat ya, kamu sudah lulus menjadi dokter sekarang. Akhirnya nggak sia-sia semua perjuangan aku. Sekarang aku bisa sembuhin nenek. Halo ma, Ren pulang sekarang, nenekmu meninggal. Aku terlambat. Angka 4 ini maksudnya apa? Itu angka kematian lo. Kalau ada yang pilih angka 4 lo bakal meninggoy. Aku private aja deh. Angka kematian lo berapa, Besti? Aku 4, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Tenang, gue bakal rahasiain kok, kan lo sahabat gue. Pilih angka 7, 9 atau 11. Jangan pilih 11, itu angka gue. Jangan pilih 7, itu angka gue. Lo nggak mau kehilangan sahabat lo kan, Ren? Aku pilih angka 9 aja deh. Trik. Siapa yang berani pilih angka 9? Ada apa ini? Kepala desa kita meninggal karena ada yang pilih angka 9. Yang tahu pelakunya akan dikasih hadiah 100 juta. Ren yang pilih angka 9, Pak. Mana hadiah saya? Lala, kenapa kamu mengkhianati aku? Ren, ikut kami ke kantor polisi. Besti, maafin aku ya. Tadi aku keceplosan. Kamu korbanin aku demi uang. Maafin aku janji bakal jadi sahabat yang setia. Ya udah, aku maafin kamu. Lala, lo kan sahabatnya Ren, lo pasti tahu kan angka kematian Ren berapa? Gue bakal bayar lo 50 juta. 50 juta, angka kematian Ren 4. Gue pilih Ren mati. Uang 5M atau kacamata? Aku kan lagi butuh kacamata. Pagi mah kita jadi pergi jalan-jalan hari ini. Jadi dong nak, ayo kita berangkat. Mah, kita di rumah aja deh, mobil mama bakal nabrak pohon nanti. Jadi kacamata ini bisa melihat masa depan. Gue capek banget jadi orang miskin. Setiap hari mau beli makan aja nggak punya duit. Gue pengen mati aja. Sabar ya, di masa depan kamu bakal jadi orang kaya. Amin. Apa mau pergi mancing nih? Kamu mau nitip ikan apa? Pa, jangan pergi mancing. Papa bakal tenggelam nanti. Nggak mungkin lah, nak. Lagian kan papa jago berenang. Udah papa pergi dulu ya. Pa, Ma, kita harus susul papa. Papa bakal tenggelam di laut. Bentar, Ren, teman papa telepon. Halo, apa suami saya tenggelam? Ren, coba liatin masa depan mama. Mama bakal jadi janda dan nikah lagi. Yeay, berarti papamu beneran udah mati. Mama mau nikah sama siapa? Sama pacar baru mama lah. Mama sengaja rusakin kapal papamu biar dia tenggelam. Aku nggak mau lihat adik sedih. Ma, adik menang lomba piano loh. Adik dapat uang 2 juta. Adik pintar, Ren. Kamu menang apa? Nggak ada, Ma. Kakak mah bukan menang, tapi menangis. Kakakmu emang bodoh. Siapa yang akan patah hati? Mama kan baru aja cerai. Pasti masih sedih. Biar aku aja. Ren, Mama bakal nikah lagi. Selamat ya, Ma. Reza kemana? Aku nggak kelihatan. Kita udah putus, Ma. Patah hati dong. Mama cuma mau bilang kalau kamu nggak boleh ikut sama Mama dan suami baru Mama. Mulai sekarang anggap aja kamu udah nggak punya Mama. Keluargaku atau aku yang sakit. Daripada mereka sakit, mending aku aja. Orang tua lo kan udah cerai, adik lo juga benci sama lo. Lo pikir lo masih punya keluarga? Aduh, kakak jangan batuk-batuk dong. Berisik, adik lagi main game. Maaf deh, yang akan meninggal kalau suami baru Mama meninggal, Mama pasti sedih banget. Makanan terakhir atau minuman terakhir? Minuman terakhir aja deh. Lala, mau pergi berenang nggak? Gak bisa, Ren. Gue mau pergi sama papa gue ke kedai kopi. Oh, oke, lain kali aja pergi barengnya. Ren, ada kabar duka, Lala meninggal. Hah, bercanda ya kamu? Orang tadi pagi aku masih ngobrol sama dia. Kata papanya Lala diracunin sama si anak pakai jus stroberi. Tadi pagi Lala baik-baik aja abis minum jus stroberi. Kamu telah membunuh anak saya, kamu harus mati di penjara. Bukan saya yang ngeracunin Lala, Om. Mana ada maling mau ngaku, Pak Polisi bawa dia. Siap, kami akan memenjarakan tukang jus ini seumur hidup. Om turut berduka cita ya. Ren, sahabatmu Lala, anak kesayangan Om, dia udah gak ada, hati Om sakit sekali. Aku mau lihat Lala untuk terakhir kalinya. Lala, kamu kenapa pergi tinggalin aku? Banyak banget duit gue. Itu kan papanya Lala. Akhirnya gue kaya raya setelah anak gak berguna itu mati. Banyak banget tabungan si Lala, untung aja racun kopi itu ampuh.
Pokoknya kamu harus pilih ketemu nenek, jangan ketemu papa. Kenapa mama ngelarang aku ketemu papa ya? Ren, denger gak? Iya mah, kira-kira aku bakal ketemu papa gak ya? Mama gak sabar pengen ketemu nenek, kamu juga kan Ren? Iya mah, kenapa mama selalu larang aku ketemu papa ya? Aku kan gak pernah lihat papa sejak kecil. Tahu nggak, gue pilih ketemu papa gue dan ternyata papa gue tentara. Lo udah ketemu papa lo belum? Belum nih. Makasih pa udah anterin aku ke sekolah. Sama-sama sayang. Enak banget ya dia punya ayah. Besok ada acara hari ayah di sekolah. Kalian bawa ayah kalian ya? Iya, Oke Bu. Bu. Ren, lo kenapa sedih? Enggak kok. Ma, aku pulang. Mandi gi sana, bau kamu. Ren, bukain pintunya, itu pasti nenek. Oke, Ma. Permisi. Bapak kurir paket, perasaan aku dan Mama nggak ada pesen barang. Saya bukan mau antar paket, tapi mau mencari anak saya ke sini. Ren, jauhi dia. Mama nggak sudi punya suami miskin. Perbedaan emak dan bapak ketika nyuruh belanja. Ren, sini dulu nak. Kenapa, Pa? Beliin papa rokok ya di warung. Ini uangnya. Wah, banyak banget, Pa. Pa, ini rokoknya dan ini kembaliannya 80.000. Kembaliannya buat jajan kamu aja ya nak. Makasih, Pa. Ren, cepetan sini. Iya, Ma. Beliin Mama gula, minyak, sama beras yang baru dipanen ya. Pastiin berasnya nggak ada kutu. Hah, ya udah, mana uangnya? Bentar ya. Kita sulap dulu uangnya. Nih, 50.000. Lah, mana cukup, Ma? Cukup. Udah sana cepetan, ntar keburu hujan. Ma, ini belanjaannya. Oke, gula 12.000, minyak 18.000, beras 17.000, biaya parkir 2.000. Sisa 1.000, mana kembaliannya? Ini mah. Bu, kok jumlah kursi di kelas kita cuma 29, kan jumlah muridnya ada 30. Kalian bakal rebutan kursi, yang gak dapat kursi bakal dihukum mati. Gue mau bayar kursi itu seharga 1 miliar. Pokoknya satu kursi itu milik gue. Aduh, 15 menit lagi bel masuk, aku harus buru-buru. Ren, hampir aja lo telat. Itu kursinya sisa 1, cepet dudukin. Tapi itu kan kursi Siska, udah dibayar 1M. Udah nggak apa-apa daripada lo dihukum mati. Lagian Siska juga belum dateng kok. Ya udah deh. Oi Ren, minggir lo dari kursi gue. Itu kan kursinya udah gue bayar mahal. Tapi kan aku duluan yang duduk di kursi ini. Siska, kamu yang kalah hari ini. Cepat ikut saya. Gue nggak mau mati. Kasian banget Siska udah meninggoy. Jumlah kursi besok 28, berarti besok bakal ada yang meninggal lagi. Sisa 1 kursi, untung aku dapet. Ren, adik lo nggak masuk sekolah. Oh iya ya, adikku belum dapet kursi. Gue baru sampai. Telat, udah nggak ada kursi. Dek, cepet ambil kursi kakak. Ren, kamu kalah. Ayo ikut kami. Kak, jangan tinggalin adik. Mana mungkin aku punya tahta tinggi. Ren, tahta kamu apa? Belum muncul, Ma. Gak usah berharap terlalu banyak. Kamu kan jelek dan miskin. Orang kaya kamu gak pantas punya tahta. Adik jadi panglima prajurit loh. Adik, kamu keren banget. Tahtamu tinggi. Iya ma, mulai sekarang aku akan anggap kakak Ren udah mati. Karena aku malu kalau ditanya temanku soal kakakku yang gak punya tahta itu. Kok kamu gitu sih? Bukannya kamu sayang sama Itu kakak? kan dulu sebelum adik punya tahta jadi panglima. Sekarang adik udah gak sudi punya kakak kayak lo. Gak sabar ntar malam ke istana buat acara penerimaan tahta. Tahta gue dayang cantik. Permisi, tahta saya raja. Saya mau mengingatkan untuk datang ke istana jam 7 malam nanti. Raja ganteng banget. Semoga kita jodoh ya, raja ganteng. Jodoh raja pasti ratu Diam kan? lo, orang gak punya tahta. Gue ini dayang cantik. Selamat datang di istana. Raja, ayo mulai acaranya. Tunggu dulu, ratu kita belum datang. Beruntung banget yang dapet tahta ratu berjodoh dengan pangeran tampan. Semoga hari ini aku punya jatah mendengar 40 menit. Yeay, akhirnya aku punya jatah dengar setelah 12 tahun tuli. Gak sabar pengen ketemu teman-temanku. Itu mereka. Itu si Ren nyapa kita. Iya gue sih ogah temenan sama dia. Takut ketularan jadi yatim piatu. Gue juga jijik banget sama dia, gak punya emak bapak. Ayolah pergi. Kenapa mereka ngomong gitu? Emang gak punya emak bapak bisa nular ya? Ternyata punya jatah dengar gak enak. Itu kan si Ren, anak yang ditemuin di tong sampah. Iya, emak bapaknya aja ngebuang dia pas bayi karena dia memang sampah. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, ntar dia denger gimana. Jatah dengar dia kan selalu 0. Akhirnya jatah dengarku 0 lagi. Guys, kata Pak Tutung besok orang tua kita wajib ke sekolah buat ambil rapot. Mampus lo Ren culun, gak bisa ngambil rapot. Iya, emang anak yatim piatu kayak si Ren gak pantas sekolah di sini. Diam kalian semua. Emangnya Ren ngerugiin kalian? Kalau kalian berani bully Ren lagi, gue bakalan bakar sekolah ini. Lo ngebelain si Ren. Apa ini maksudnya? Sistem bakal nentuin barang apa yang wajib ada di kelas lo. Kalau nggak ada, muridnya bakal dihukum mati. Hah, spidol? Mana spidol di kelas kita? Itu Ren, barusan gue baru beli online. Wah, untung aja lengkap. Anak IPA udah musnah karena nggak ada papan tulis di kelas mereka. Barang wajib mereka papan tulis tadi. Serem banget. Hah,
celengan. Mana ada celengan di kelas ini? Aduh, gue belum pergi umroh. Gue nggak mau meninggoy. Tenang aja ya guys ya. Gue bawa celengan Kuromi canggih nih. Ah, nice. Kasian adik gue yang malang. Adik kamu kenapa? Meninggoy Ren, gara-gara di kelasnya nggak ada yang bawa buku. Lah, emang selama ini mereka nggak bawa buku? Enggak, mereka belajarnya pakai HP. Hah? Dasi pramuka? Hari ini kan nggak ada pelajaran pramuka. Mana ada yang punya dasi itu? Aku harus buru-buru cari dasi itu. Gak keburu Ren, waktunya sisa 5 detik. Bertukar hidup dengan orang kaya atau orang miskin? Ya orang kaya lah. Kok kamu tega tinggalin mama sih Ren? Emang uang jajan yang mama kasih nggak cukup? Ya jelas kurang lah mama cuma kasih aku 100.000 per bulan. Itu kan cukup untuk beli Indomie setiap hari nak. Uang jajan teman-temanku aja dikasih orang tuanya 10 juta. Kamu kan tahu nak, gaji mama sebulan cuma 3 juta. Jadi orang kaya sekarang apa besok? Ya sekarang lah. Kak, minggir. Aduh dek, kamu kenapa dorong kakak? Gak sengaja, Kak. Ya udahlah, seenggaknya 24 jam lagi bakal jadi orang kaya. Woi Ren, baju lo itu mulu. Lo gak mampu ya beli baju baru, dasar miskin. Sebentar lagi kalian gak bakal bisa ngejek aku lagi. Selamanya kita bakal tetap ngejek lo miskin. Gak usah berharap berubah nasib. Selamat, Anda telah menjadi orang kaya. Ren, kamu dikurung di kamar selamanya. Kenapa gitu mah? Mama cuma simpanan papamu. Kamu itu anak haram, jangan sampai ada yang tahu kalau kamu hidup, apalagi istri dan anak sah papa.